Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto, NIM 21104175536. Di sini saya akan membacakan ringkasan dari video YouTube mata kuliah metode penelitian bisnis. Ada 5 video yang akan saya baca ringkasannya. Untuk video pertama, yaitu videonya Rembrandt Sela yang berjudul Tips Cara Mudah Menentukan Judul Skripsi atau Topik Permasalahan Skripsi. Skripsi bagian akhir dari perjuangan kita dalam perkuliahan. Cara mudah menentukan judul skripsi yaitu jangan dulu cari judul skripsi, tetapi cari permasalahan atau topik penelitiannya dahulu. Untuk tipsnya, 1. Cari isu atau fenomena yang lagi hangat. Contoh bidang ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Untuk tips yang pertama ini cocok untuk mahasiswa yang ambisius. Untuk tips nomor 2, tentukan passion atau minat terhadap bidang tertentu. Untuk tips yang nomor 2 ini sangat cocok untuk mahasiswa yang tidak terlalu ambisius. Dan yang tips terakhir yaitu nomor 3, pergi ke perpustakaan atau ruang baca fakultas untuk mencari skripsi senior. Untuk mengecek bab penutup, di situ terdapat poin-poin saran untuk peneliti selanjutnya. Adapun tips nomor 3 ini cocok untuk mahasiswa yang pasrah. Jadi kesimpulannya, lebih bagus menggunakan tips yang pertama dan kedua karena di situ otak kita lebih terpacu untuk memperluas ilmu-ilmu yang sudah kita dapat dalam perkuliahan. Untuk video kedua di channel Bu Iramira Official yang berjudul Menyusun Latar Belakang Skripsi Kuantitatif. Latar belakang merupakan pintu bagi pembaca skripsi kita bagi dosen, pembimbing maupun dosen penguji. Menyusun latar belakang skripsi kuantitatif kita menggunakan pola deduktif, yaitu bersifat umum ke khusus, seperti dari kondisi global ke kondisi nasional, lanjut lagi ke kondisi lokasi, lalu kondisi lokasi penelitian. Hasil penelitian kuantitatif adalah bagian dari fenomena yang luas atau dapat digeneralisasi. Contoh latar belakang kuantitatif yaitu dengan berjudul pengaruh cyberbullying terhadap motivasi belajar siswa SMA Kota Jatinangor. Jadi kita harus cari dulu dari internet atau buku fenomena cyberbullying di dunia. Lalu kita dikerucutkan lagi ke Indonesia, lalu kita kerucutkan lagi ke Jawa Barat. Setelah itu kita kerucutkan lagi ke Jatinangor. Kita juga harus menjelaskan konsep cyberbullying-nya juga diuraikan dari umum ke khusus. Pada latar belakang semua konsep utama juga dijelaskan secara singkat. Adapun tips agar tidak stuck menulis latar belakang. 1. Jangan malas membaca buku dan jurnal internasional atau bahasa Inggris. Kalau dari buku bahasa Inggris tidak akan terdetek plagiat. Kumpulkan sebanyak mungkin data lalu disusun. Untuk video ketiga dengan channel Ihsan Rahmat Talks yang berjudul Cara Membuat Rumusan Masalah Penelitian yang Sistematis. Rumusan masalah adalah pernyataan to the point tentang masalah yang diakhiri dengan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yaitu kalimat tanya yang disusun berdasarkan adanya masalah penelitian. Bagaimana cara membuat rumusan masalah? Yang pertama, jelaskan inti masalah dalam 2-3 kalimat saja. Yang kedua, munculkan sebuah pertanyaan. Caranya mulailah dengan kata. Yang pertama, penelitian ini menjawab sebuah pertanyaan, bagaimana bla 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 bla. Untuk yang kedua, masalah ini memicu sebuah pertanyaan yang penting untuk dijawab, yakni bagaimana bla 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 bla. Untuk yang ketiga, berdasarkan pokok masalah tersebut, penelitian ini mengajukan sebuah pertanyaan, yakni bagaimana bla 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 bla. Dan yang terakhir, secara mendalam, penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana bla 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 bla. Cukup menggunakan pertanyaan bagaimana dan tidak boleh menggunakan mengapa, di mana, dan kapan. Untuk video keempat
dari channel Diaramaku yang berjudul Perbedaan Kajian Pustaka dan Tinjauan Pustaka Skripsi. Kepustakaan adalah semua buku, karangan, dan tulisan mengenai suatu bidang ilmu. Kajian pustaka yaitu kita mengkaji buku, jurnal, karangan, tulisan, dan lain-lain dengan bahasa sendiri. Bab yang menggunakan pustaka, subbabnya harus menggunakan kajian teori. Tinjauan pustaka juga menggunakan subbab landasan teori atau tinjauan teori. Dan yang terakhir, video kelima dari channel Fakih Nabhan dengan judul Tutorial Menyusun Model Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi dengan Mudah. Untuk pada tahap ini, kelanjutan apa yang sudah kita lakukan setelah kita menemukan research gap, maka langkah selanjutnya adalah menyusun model penelitian. Setelah itu kita mencari referensi pengaruh masing-masing di variabelnya. Dimana tadi pada saat video kelima dari Fakih Nabhan ini diberi contoh, ada dua contoh dari variabel-variabelnya, dan tadi sudah ditonton. Sekian ringkasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.